Halo Sobat Bola, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Raftel Sport. Tempatnya ulasan tajam, fakta terupdate, dan analisis mendalam seputar dunia si kulit bundar. Piala Dunia FIFA 2026 akhirnya bergulir, dan Amerika Serikat, Meksiko, serta Kanada kini menjadi panggung dari pertunjukan terbesar di muka bumi. Di laga pembuka grup E yang dilangsungkan di Houston Stadium, Texas, kita baru saja menjadi saksi mata dari sebuah pembantaian epik nan bersejarah. Ya, tim nasional Jerman di bawah komando sang jenius taktik, Julian Nagelsmann, mengamuk dan menghancurkan tim debutan, Curaçao, dengan skor telak tak kenal ampun, 7-1. Bagi kalian yang masih ingat trauma kelam Der Panzer di 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, kalah menyakitkan dari Meksiko di 2018 dan dipermalukan Jepang di 2022 pada laga perdana, pertandingan hari ini adalah sebuah deklarasi perang. Sebuah statement win bahwa sang raksasa Eropa telah bangkit dari tidurnya. Permainan indah, sirkulasi bola yang fluid, serta transisi gegenpressing mematikan ala Nagelsmann membuat Curaçao hancur lebur di atas lapangan. Sebelum kita membedah daftar 5 pemain yang tampil on fire, mari kita ulas sedikit jalannya laga Bak David versus Goliath ini. Formasi 4-2-3-1 milik Nagelsmann bekerja begitu cair. Laga baru berjalan 6 menit, Jerman sudah membuka keran gol lewat tendangan voli ciamik Felix Nmecha. Namun, sepak bola selalu menyimpan magisnya tersendiri. Curaçao yang terus dikurung justru mampu mencetak gol bersejarah pertama mereka di Piala Dunia pada menit ke-21 melalui sepakan Livano Comencia. Skor 1-1, dan publik Houston sempat dibuat terhentak oleh kejutan tim Karibia tersebut. Akan tetapi, alih-alih panik, skuad Jerman justru makin beringas. Gol kejutan itu ibarat membangunkan monster. Jerman kembali memimpin lewat sundulan Maut Nico Schlotterbeck di menit ke-38, disusul eksekusi penalti dingin dari Kai Havertz di masa injury time babak pertama, 45-5. Di babak kedua, Jerman menuntaskan pembantaian lewat gol kilat Jamal Musiala, disusul pesta gol dari Nathaniel Brown, Dennis Undav, dan ditutup oleh gol kedua Kai Havertz. Total, Jerman melepaskan 26 tembakan dengan 11 diantaranya tepat sasaran. Benar-benar masterclass dari Nagelsmann. Lalu, di balik kemenangan 7-1 ini, siapa sajakah para pemain yang tampil paling kesetanan? Melansir dari data performa lapangan terbaru yang telah kami validasi secara faktual hari ini, inilah 5 pemain timnas Jerman yang tampil super on fire dengan rating tertinggi versi AI Score. Simak ulasan Raftel Sport berikut ini. Di urutan pertama, kita punya ujung tombak andalan, sang false nine yang di laga ini bermain layaknya mesin pencetak gol nomor 9 klasik, Kai Havertz. Berdasarkan data resmi laga hari ini, Havertz bermain penuh selama 90 menit. Dan sebagai pembaruan informasi yang lebih faktual, Havertz nyatanya tidak sekadar mencetak 1 gol dan 1 assist, melainkan ia sukses mengukir sebuah brace alias 2 gol yang brilian. Penampilan tanpa celah ini membuatnya diganjar rating AI Score tertinggi, yakni 8,9. Peran Havertz di bawah skema Nagelsmann sungguh tak tergantikan. Ia terus bergerak turun menjemput bola, memancing barisan bek Curaçao agar keluar dari sarangnya, sekaligus membuka koridor bebas hambatan bagi para gelandang serang Jerman. Ketenangannya teruji di menit ke-45-5 saat ia maju sebagai algojo penalti. Lewat gaya khasnya, Havertz sukses menipu kiper Ella Rum, sekaligus meruntuhkan moral lawan sebelum turun minum. Tidak berhenti di sana, Havertz menyempurnakan pesta gol Jerman di menit ke-88. Memanfaatkan kelengahan bek Curaçao yang sudah frustrasi, ia mencetak gol lewat sebuah ding atau cungkilan bola yang amat manis. Pergerakan, ketajaman, serta efektivitasnya di sepertiga akhir lapangan membuktikan bahwa Havertz pantas menjadi nyawa utama lini depan Der Panzer. Masuk ke urutan kedua, ada sang jenderal lapangan, pengatur ritme pertandingan yang malam ini bermain sebagai bek kanan dalam peran inverted, Joshua Kimmich. Mengacu pada statistik, Kimmich ditarik keluar pada menit ke-82, mencatatkan 1 buah assist berkelas, dan meraih rating AI Score 8,5 berkat visi bermainnya yang tidak masuk akal. Dari area sayap kanan, Kimmich adalah konduktor orkestra Jerman. Taktik Nagelsmann membebaskan Kimmich untuk bergeser ke tengah, half space, saat Jerman mendominasi penguasaan bola.
Hal ini membuatnya bertransformasi menjadi metronom serangan yang terus mendistribusikan bola dari berbagai sudut. Momen ajaibnya hadir di awal babak kedua, menit ke-47. Hanya beberapa saat usai wasit meniup peluit kick-off, Kimmich langsung melepaskan umpan presisi yang membelah pertahanan berlapis Curaçao. Bola itu dengan leluasa disambut oleh Jamal Musiala yang berujung pada gol keempat Jerman. Di luar statistiknya, kedisiplinan Kimmich menjaga area kanan sangat penting untuk mematikan transisi serangan balik dari motor Curaçao seperti Leandro Bacuna dan Son Hansen. Ia adalah definisi nyata dari pesepak bola jenius yang mengerti luar dalam tentang taktik pelatihnya. Di posisi ketiga, kita punya gelandang dinamis, sang motor serangan di lini tengah yang tampil menggebrak sejak awal laga, Felix Nmecha. Gelandang andalan Borussia Dortmund ini bermain selama 71 menit di atas lapangan hijau sebelum akhirnya diistirahatkan. Ia sukses menyumbangkan 1 gol vital pembuka laga dan mengantongi rating iScore di angka 8,2. Kontribusi Nmecha sungguh luar biasa masif. Ia adalah orang pertama yang meruntuhkan tembok karang pertahanan Curaçao saat laga baru berjalan 6 menit. Melalui skema one-two jarak dekat yang begitu rapi dengan rekannya Florian Wirtz, Nmecha masuk ke kotak penalti dan langsung menghajar bola lewat tendangan voli kencang yang gagal dibendung kiper Curaçao. Gol ini secara psikologi sangat krusial demi menghindarkan Jerman dari memori kelam di partai pembuka masa lalu. Kelincahan Nmecha terus menjadi teror konstan. Mobilitas tingkat tingginya tidak hanya menghasilkan gol, tapi ia juga sukses memaksa bek lawan, Riechedly Bazor, melakukan tackle telat di area kotak terlarang pada penghujung babak pertama, yang menghasilkan hadiah penalti untuk Kai Havertz. Nmecha adalah figur kunci yang mengimplementasikan mesin gegenpressing Jerman secara paripurna. Selanjutnya di urutan keempat, berdiri sosok talenta paling bersinar milik sepak bola Jerman saat ini, si Bambi, yang gemar menari-nari di lapangan hijau, Jamal Musiala. Pemain muda ini bermain secara efektif selama 63 menit, melesakkan 1 gol berkelas, dan sukses mendapatkan rating iScore sebesar 8,1. Setiap kali bola berada di kaki Musiala, stadion seketika menahan napas karena selalu ada keajaiban yang bisa terjadi. Kepiawaiannya mendribel bola dalam ruang-ruang sempit, dikombinasikan dengan keseimbangan tubuh yang brilian, membuat barisan pertahanan Curaçao seolah sedang dikerjai habis-habisan. Puncak penampilannya tercipta pada awal babak kedua. Baru 69 detik laga babak kedua berjalan, menit 47, Musiala menerima sodoran manis dari Kimmich. Dengan kecepatan kilat dan ketenangan seorang veteran, Musiala menusuk masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan datar yang sangat terukur ke sudut kiri bawah gawang lawan. Gol ini bisa dibilang membunuh pertandingan, mematikan asa comeback dari Curaçao untuk selamanya. Tarikan magnetis Musiala selalu sukses mengundang penjagaan dari 2 hingga 3 bek lawan secara bersamaan, sehingga ruang bebas selalu terbuka untuk pemain Jerman yang lain. Terakhir, namun tak bisa disepelekan di urutan kelima, adalah sang palang pintu kokoh, tembok karang pertahanan, Nico Schlotterbeck. Schlotterbeck menjadi salah satu dari sedikit pemain yang dipercaya Nagelsmann bermain penuh 90 menit. Ia tidak hanya solid membentengi area pertahanan, tapi juga menjelma menjadi predator di kotak penalti lawan, menorehkan 1 gol krusial dan mendapatkan rating iScore di angka 8,1. Pada momen di mana mental Jerman tengah diuji pasca gol balasan dari Curaçao di menit 21, Schlotterbeck tampil sebagai juru selamat. Memasuki menit ke-38, Jerman mendapatkan tendangan penjuru yang dieksekusi oleh bek sayap Nathaniel Brown. Memanfaatkan keunggulan posturnya, Schlotterbeck melompat paling tinggi, terbang memenangkan duel udara melawan para bek jangkung Curaçao, dan sukses menanduk bola dengan keras menghujam jala gawang. Gol ini mengembalikan keunggulan menjadi 2-1 dan seketika menstabilkan kembali moral tim. Dalam urusan bertahan, agresivitas intercept dari Schlotterbeck berulang kali memutus momentum serangan balik lawan. Distribusi umpan vertikalnya menggunakan kaki kiri juga menjadi langkah pertama yang sangat efisien dalam fase build-up permainan ala Nagelsmann. Kombinasi insting bertahan dan ketajamannya memaksimalkan set piece menjadikan Schlotterbeck figur tak tergantikan malam ini. Itulah dia ulasan 5 pemain timnas Jerman yang sukses mengamuk saat membantai Curaçao dengan skor historis 7-1 pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Kemenangan raksasa ini bukan hanya soal mengamankan 3 poin, tapi juga alarm keras bagi tim-tim elit dunia lainnya.
Julian Nagelsmann membuktikan ia sukses meramu chemistry pemain senior seperti Neuer dan Kimmich, bersama energi eksplosif darah muda semacam Musiala, Nmecha, dan Florian Wirtz menjadi sebuah tank tempur yang tak bisa dihentikan. Bagaimana menurut kalian, Sobat Raftel? Apakah dengan permainan taktis dan super tajam ini, timnas Jerman layak menyandang status sebagai kandidat terkuat peraih trofi emas Piala Dunia 2026? Atau apakah ini karena faktor tim lawan yang masih berstatus debutan? Tuliskan prediksi, analisis, dan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa, jika kalian menyukai video bedah taktik dan review tajam seperti ini, tekan tombol like, share video ini ke grup nobar kalian, dan pastikan tombol subscribe serta lonceng notifikasi sudah menyala agar kalian tidak ketinggalan informasi paling update seputar gelaran Piala Dunia 2026. Terima kasih sudah setia menonton sampai habis. Salam olahraga, dan sampai jumpa di ulasan Piala Dunia selanjutnya.